Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Larasya Jonagata dari Universitas Sriwijaya, Fakultas Ekonomi, jurusan Akuntansi dengan ujian 082. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai elastisitas, penawaran, dan permintaan. Namun sebelum itu pastinya kita sudah harus mengetahui dulu apa itu elastisitas. Jadi elastisitas adalah sebuah gambaran yang menggambarkan respon yang menggambarkan respon yang ditandai dengan adanya perubahan pada permintaan maupun pada penawaran akibat dari perubahan harga. Dengan kata lain bisa dikatakan elastisitas adalah tingkat kepekaan. Baik, kemudian kita akan menjelaskan mengenai mengenai faktor-faktornya. Jadi elastisitas sendiri memiliki berbagai faktor baik dari permintaan maupun penawaran. Maka kita akan menjelaskannya masing-masing terlebih dahulu. Jadi pertama kita akan mulai dari elastisitas permintaan. Faktor yang mempengaruhi elastisitas permintaan ada 6. Yang pertama itu adanya ketersediaan barang pengganti atau substitusi. Kemudian jumlah pengguna atas barang atau jasa, pengeluaran yang dilakukan untuk membuat barang atau jasa. Kemudian ada intensitas kebutuhan, pendapatan dari konsumen atau dari masyarakatnya, dan juga masa penyesuaian. Sedangkan untuk elastisitas penawaran memiliki 4 faktor. Yang pertama itu dia ada mobilitas faktor produksi, kemudian jangka waktu produksi, kemudian ada daya tahan dari penyimpanannya, kemudian jumlah dari persediaannya. Langsung saja kita akan masuk ke macam-macam bentuknya. Jadi beberapa bentuk dari kurva permintaan maupun dari elastisitas permintaan maupun elastisitas penawaran memiliki bentuk yang serupa. Kita akan mulai dari elastis. Ini macam elastisitas. Kita ganti spidol aja, warnanya enggak terang. Yang pertama itu dikatakan elastis. Yang permintaan itu bentuknya akan seperti ini. Kemudian ini delta Q dan yang ini delta P. Kita buat anggap ada titiknya di sini dan di sini. Jadi grafiknya akan seperti ini. Ini adalah elastisitas permintaan, di mana delta Q lebih besar daripada delta P, maka bisa dikatakan sebagai elastis. Yang artinya elastis adalah dikatakan elastis jika delta Q lebih besar daripada delta P. Kemudian kita akan buat ke elastisitas penawaran. Penawaran. Kita buat dulu ini penawaran. Maka bentuknya akan seperti ini. Nah, ini delta Q-nya dan ini delta P-nya. Keduanya itu sama, di mana elastis itu terjadi ketika delta Q-nya ini lebih besar daripada delta P-nya. Kemudian kita lanjut ke inelastis. Ini yang permintaan dan ini yang penawaran. Kebalikan dari elastis, inelastis dikatakan suatu bentuk permintaan maupun perubahan permintaan maupun penawaran dikatakan inelastis ketika delta P-nya yang lebih besar daripada delta Q-nya. Misalnya seperti ini. Ini delta Q, ini delta P. Di sini bisa kita kalau delta Q-nya hanya sedikit yang berubah, namun delta P-nya banyak. Ini untuk yang permintaan. Dan ini kita akan buat yang penawaran. Bentuknya akan seperti ini, di mana yang ini delta Q-nya itu lebih kecil daripada delta P-nya, sama ya. Kemudian kita akan lanjut ke unitary elastis. Unitary elastis itu bentuknya seperti ini. Kebalik, ini yang penawaran dan ini yang permintaan.
Nah, jadi unitary elastis itu terjadi ketika delta Q sama dengan delta P. Sedangkan yang ini tadi delta Q lebih kecil daripada delta P. Kemudian kita lanjut, ini ada kondisi ekstrim di mana permintaan dan penawaran ini sama aja bentuknya kayak gini. Yang ini kayak gini, yang ini kayak gini. Ini P-nya, salah. Ya ini P dan ini P. Kemudian yang kayak gini. Tegak lurus, ini Q, ini Q. Nah, ini merupakan sebuah kondisi yang ekstrim, di mana jika delta P-nya lurus begini, maka ini dikatakan sebagai elastis sempurna. Kenapa? Karena ini berarti bahwa yang membeli banyak, yang menjual banyak, dan yang memproduksi banyak. Dan biasanya ini dipengaruhi karena mudahnya faktor produksinya tersebut. Kemudian ini juga dikatakan sebagai persaingan pasar sempurna, karena itu tadi yang memproduksi banyak, yang menjual banyak, namun yang membeli juga banyak dan harganya pun terjangkau. Jadi ini dikatakan sebagai elastis sempurna. Kemudian selanjutnya yang bawahnya ini, yang ini kebalikan dari sini, karena ini elastis sempurna, maka ini otomatis inelastis sempurna. Inelastis sempurna ini kondisi yang sebenarnya kalau di dunia nyata tuh nggak ada ya. Dimana ini terjadi karena jumlah barangnya sama meskipun harganya sudah naik dan lain sebagainya. Ini tuh tidak mungkin terjadi juga di dunia nyata karena ya biasanya sih masih dibutuhkan gitu ya. Dan ini nih dikatakan ini elastis sempurna dan Q-nya mentok di situ saja karena produksinya biasanya sulit. Karena produksinya sulit maka hasilnya juga mentok di situ aja. Dan ini bisa dikatakan sebagai pasar monopoli persaingan. Monopoli murni, maaf. Kemudian kita langsung saja lanjut ke contoh soalnya. Baik, di sini akan saya buat 2 contoh soal ya, masing-masing penawaran dan permintaan. Kita ganti warna spidolnya dulu. Kita buat yang di sini tuh penawaran. Nah, ini kita buat dulu, takutnya nanti nggak cukup ya. Yang di sini tuh permintaan. Sedikit tambahan, kita juga bisa menghitung elastisitas dan total revenue. Bagaimana caranya? Jadi caranya itu kita cukup mengalihkan P dan Q-nya saja. P dan Q. Karena di masing-masing di masing-masing grafik kita pasti dia memiliki P dan Q-nya, maka cara mencari total revenue cukup kalikan P dengan Q-nya saja. Namun saya tidak akan membuatnya karena fokus kita di sini mengenai elastisitasnya saja. Kita langsung saja. Ini elastisitas penawaran. Kita misalkan P1-nya itu 100, P2-nya 200.000. Kemudian Q1-nya 100 dan Q2-nya 200. Jadi elastisitas itu memiliki rumus umum. Ini elastisitas baik penawaran maupun permintaan rumusnya sama ya, itu delta persen Q per delta persen P, atau bisa juga menggunakan rumus delta Q per delta P dikali P per Q. Baik, langsung saja kita masuk ke sini ya. Ini pertanyaannya, terus kita tinggal menentukan apakah ini elastis, apakah ini inelastis, apakah ini interelastis dan lain sebagainya. Jadi kita bisa buat di sini, kita cukup kurangkan saja delta P sama dengan 200.000. Itu P2-nya dikurang 100.000 sama dengan 100.000. Kemudian yang delta Q itu berarti 200 dikurang 100 sama dengan 100. Langsung saja kita masukkan ke rumusnya. Yang ini D ini S berarti karena penawaran, maaf. Berarti delta Q-nya 100 per 100.000
dikali P-nya, P1-nya 100.000 dan Q1-nya juga 100. Tinggal kita coret, dan coret, maka dapat S-nya 1. Nah, kita akan membahas mengenai ini. Dari hasil ini kita bisa menentukan apakah itu elastis, apakah itu inelastis dan sebagainya. Jadi kita langsung saja buat di sini ya. Kita ganti warnanya pakai warna hijau. Jadi jika hasilnya lebih dari 1, maka itu artinya dia elastis. Jika hasilnya kurang dari 1, maka itu inelastis. Jika hasilnya sama dengan 1, maka itu artinya dia unitary elastis. Jika hasilnya sama dengan 0, maka dia inelastis sempurna. Dan jika hasilnya sama dengan tidak terhingga, itu artinya dia elastis sempurna. Nah, dari sini kita bisa melihat nih bahwa ini hasilnya 1. Karena dia hasilnya 1, maka dia adalah unitary elastis. Namun bagaimana jika ternyata kita ganti P2-nya jadi P3 aja? Kita di mana P1-nya sama nih, tetap nih 100. P1-nya 100.000 dan Q1-nya tetap 100. Bagaimana jika P2-nya kita ganti di sini, kita tulis sebagai P3, itu berubah harganya menjadi 350.000 dan jumlah barangnya itu hanya 300. Maka dari sini kita bisa langsung saja masukkan ke rumusnya. Nah, karena tadi ini kita sudah menggunakan rumus yang delta Q per delta P dikali P per Q. Di sini kita menggunakan yang pakai persen. Maka langsung saja kita masukkan, kita sama hitungnya, kita cari dulu delta P dan kita cari dulu delta Q-nya. Delta P-nya berarti 350 dikurang 100, jadi hasilnya 250.000. Kemudian yang ini 300 dikurang 100, hasilnya juga 200. Dari sini kita tinggal masukkan, kita ubah jadi persen. Jadi rumus persennya itu tuh delta persen P sama dengan, kita masukkan perubahan ini 250.000, 250.000 per harga awalnya 100.000 dikali dengan 100%. Coret, ini coret, coret. Nah kan, ini 3, ini 2, ini 2. Jadi hasilnya 250%. Kemudian kita cari delta Q-nya di sini saja biar itu nggak habis tempatnya. Delta persen Q sama dengan 200 per 100 dikali 100%. Langsung saja ini kita coret, dapat hasilnya 200%. Dari sini kita bisa tinggal masukkan saja ke rumusnya. Jadi rumusnya berarti itu elastisitas dari penawaran sama dengan delta persen Q per delta persen P. Sama dengan kita masukkan delta persen Q-nya 200%, delta persen P-nya 250%. Coret. Ini 4, ini 5, berarti 0,8. Nah, 0,8 itu kan kurang dari 1. Karena dia kurang dari 1, maka dikatakan inelastis. Kemudian langsung saja, ini kalau mau lebih mudah sebenarnya kita bisa melihat ini dari grafik ya. Misalnya yang gambar pertama tuh kayak gini. Ini kan penawaran yang berarti ini 100, 200. Anggap saja di sini 100 dan di sini 200. 100, 200. Karena pas jaraknya kan sama ya, jadi dari gambarnya pun kita sudah tahu kalau misalnya ini tuh dikatakan unitary elastis. Begitu juga dengan yang soal kedua, kalau misalnya perubahannya itu dari 100 ke 350 dan dari 100 ke 300. Di sini kita taruh di sini 100, di sini 350, di sini 100 dan di sini 300. Kita bisa tarik garis seperti ini. Kemudian ininya besar dan ininya kecil. Nah, dari sini pun kita bisa melihat kalau misalnya jarak ini dengan ini tuh berbeda, jelas lebih besar yang 350, maka bisa dikatakan sebagai inelastis. Langsung saja dari gambarnya itu ya. Lanjutnya kita akan langsung ke permintaan. Kita pakai warna ini. Permintaan
walaupun warna merahnya nggak ada tutupnya. Jadi kita pakai warna coklat aja. Atau kita ganti? Nggak apa deh, warna merah aja. Ke permintaan. Tapi kayaknya kalau pakai warna merah nggak terlalu kelihatan ya. Udah nggak apa-apa, kita pakai warna ungu tadi aja. Tekan ke permintaan. Kita misalkan P1-nya 20.000 dan P2-nya 15.000. Kemudian Q1-nya 200 dan Q2-nya 300. Dari sini kita bisa langsung saja menggambar. Kita langsung hitung dulu aja gambaran nanti di akhir seperti yang ini ya. Nah, kita masukkan ke rumusnya, delta P sama dengan 15.000 dikurang 20.000 sama dengan min 5.000. Kemudian yang ini delta Q sama dengan 300 dikurang 200 sama dengan 100. Dari sini kita langsung saja masukkan ke rumusnya. Karena ini permintaan, maka dia pakai ED. ED sama dengan, kita pakai rumus yang ini, delta Q per delta P dikali P per Q. Langsung kita masukkan rumusnya, delta Q-nya 100, delta P-nya min 5.000 dikali delta P1-nya dia 20.000, terus Q1-nya dia 200. Kita coret-coret 3 ini 4 jadinya 4 per 2 min 2. Di sini kita bisa menentukan bahwa ini termasuk elastis. Kok bisa elastis padahal dia ada minus depannya? Jadi kita nggak perlu melihat minusnya. Karena kalau permintaan itu udah pasti minus nyarinya. Maka dari sini kita bisa mengatakan bahwa ini adalah elastis karena dia lebih dari 1, di mana 2 merupakan lebih dari 1. Kemudian kita lanjut ke soal yang kedua. Kita misalkan jika P1-nya tetap nih. Karena kan kita kan membuat perubahan gitu kan. Misalnya P1-nya tetap, Q1-nya juga tetap. Tapi P2-nya di sini terus P3, kita ganti dari 15.000 menjadi 30.000. Dan jumlah barangnya jadi 150. Karena kan permintaan itu jika harganya semakin tinggi maka jumlah permintaannya semakin rendah. Kemudian kita buat di sini delta P sama dengan 30.000 dikurang 20.000 sama dengan 10.000. Kemudian delta Q sama dengan 150 dikurang 200 sama dengan 50. Nah, kemudian kita ubah jadi persen seperti tadi. Delta persen P sama dengan 10.000 atau perubahannya per harga awalnya 20.000 dikali dengan 100%. Kebanyakan ini 5, maka hasilnya 50%. Kemudian kita lakukan hal yang sama ke Q-nya. Kita masukkan di sini min 50, maaf. Ini min 50 per harga itu jumlah awalnya 200 dikali 100. Coret. Maka ini hasilnya min 25%. Di sini kita bisa langsung saja masukkan ED sama dengan delta persen Q per delta persen P sama dengan minus 25% per 50%. Persennya kita coret ini 2 ini 1, setengah itu berarti 0,5, berarti ini min 0,5. Maka ini dikatakan inelastis. Kenapa? Karena 0,5 itu lebih kecil daripada 1. Langsung saja kita buat ke gambar grafiknya. Kita gambar yang pertama itu dia bakal jadi kayak gini. Kemudian ini 20, ini 15, ini 20. Terus kemudian yang di sininya ini 300 dan ini 200. 15 ke 300, 20 ke 200.
Nah, dari sini pun kita bisa melihat kalau delta Q-nya ini pasti lebih besar daripada delta P-nya. Maka ini dikatakan elastis. Elastis. Selanjutnya kita akan menggambarkan yang inelastis atau yang perubahan keduanya. Kita besarin dikit aja biar lebih jelas. Misalnya di sini P1-nya 20.000 dan P2-nya 30.000, berarti di atasnya. Kemudian yang ini 200 dan 150. Di sini kita taruh 150 dan ini kita taruh 200. Kita tarik ini 20 ke 200, 30 ke 150. Dari kurvanya pun kita juga bisa melihat bahwa di sini jarak delta P-nya itu atau jarak P1 dengan P3-nya itu lebih jauh daripada jarak Q1 ke Q3-nya. Maka dikatakan inelastis. Inelastis. Baik, jadi kita sudah membahas mengenai elastisitas permintaan dan penawaran. Mungkin sekian dulu dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan pada kata maupun perbuatan yang tidak berkenan di hati kalian semua. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.